Bapak itu siapa? Oh, jangan gitu kan. I hope you can repeat again. I hope you can Terima kasih Bu Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semua. Ya, untuk pertemuan pertama kita kali ini, kita belajar bersama ya Bu ya. Saya menyampaikan materi yang telah saya dapatkan beberapa waktu yang lalu. Jadi ini 3 kali workshop yang udah saya lakukan. Yang pertama di BBKP tentang video pembelajaran, yang kedua di PGRI tentang AI, dan yang terakhir yang kemarin di PGRI juga itu tentang konten kreator. Jadi saya rangkum jadi satu yang penting-penting aja gitu ya. Oke, saya ingin share screen dulu. Kalau misalkan Kombel ini kan untuk kita belajar bersama ya Bu ya. Jadi kalau misalkan ada ibu-ibu punya ilmu yang mau dibagikan kepada teman-teman gugus, itu kita sangat senang sekali. Nggih Bu Hana nggih. Ya betul. Nggih. Oke, ini adalah materi yang saya dapatkan di BBGP sekitar 4 bulan atau 5 bulan yang lalu, yaitu konsep membuat konten video pembelajaran. Yang pertama adalah ada 3 tahapan produksi sebelum kita membuat video pembelajaran. Yang pertama itu adalah praproduksi. Praproduksi itu ada ide, naskah, storyboard, floor plan, shortlist, atau kru atau rekan. Jadi sebelum kita membuat konten video pembelajaran, diharapkan kita tahu dulu konsepnya. Kita konsepnya apa? Kita mau buat apa gitu. Sehingga ketika produksi, kita tidak mengalami kesulitan. Terus naskah. Naskah juga harus dipikirkan terlebih dahulu sehingga tidak banyak mengalami pengulangan dalam take video. Terus storyboard. Storyboard itu seperti apa ya? Adegan. Adegan dari adegan satu ke adegan yang lain itu juga harus dipikirkan juga. Terus floor plan. Floor plan itu semacam background ya Bu ya. Background video. Nah, background video disesuaikan dengan video pembelajaran yang akan kita buat. Terus shortlist. Shortlist itu adalah daftar
pengambilan gambar. Jadi daftar mana saja gambar-gambar yang akan kita ambil. Terus kru atau rekan. Nah, sebaiknya kalau membuat video pembelajaran itu alangkah lebih mudah kalau kita punya teman gitu untuk membantu kita dalam take video. Kalau misalkan kita mau buat sendiri, itu setidaknya kita punya tripod sehingga memaksimalkan hasil dari video tersebut. Setelah praproduksi, lanjut ke produksi, yaitu syuting, pencahayaan, acting, dan juga pengisi suara. Untuk pencahayaan, kalau kita pakai handphone, itu sebaiknya di clock itu, Bu, dikunci. Ibu coba kalau misalkan punya handphone, coba dibuka handphonenya, di handphone itu ada kayak gembok gitu. Nah, itu diklik. Nah, itu sehingga pencahayaannya itu stabil. Jadi tidak Bu ya bahasa Indonesianya itu berebet kayak gelap terang gitu, Bu. Terus yang pengisi suara itu sebaiknya menggunakan mikrofon sehingga suaranya itu bisa jernih. Terus lanjut ke pasca produksi. Pasca produksi ada edit video, ada efek, ada musik, ada penilaian, editan terakhir, distribusi dan publikasi. Untuk edit video, mungkin ibu-ibu sudah sangat familiar dengan aplikasi yang sekarang sangat mudah digunakan ya Bu ya. Sekarang yang paling mudah itu memang CapCut ya. CapCut itu sudah banyak template. Namun kalau misalkan kita bisa edit video sendiri tanpa menggunakan template itu alangkah lebih bagusnya gitu. Kalau template itu bagus tapi banyak digunakan orang gitu. Jadi kalau misalkan kita upload di sosial media itu kelihatan kalau itu template. Jadi semua hampir mirip-mirip gitu sama milik orang lain. Lanjut untuk teknik membuat video menggunakan handphone. Yang pertama adalah pastikan kita sudah mengetahui tool-tool kameranya. Yang kedua, pengambilan video dengan posisi diam disarankan untuk menggunakan tripod. Nah, ini biasanya kita buat saat kita membuat video pembelajaran ya, Bu ya. Yang ketiga, pengambilan video yang bergerak disarankan menggunakan stabilizer. Jadi ini alat bantu. Alat bantu kalau menggunakan menggunakan iPhone tuh tidak perlu stabilizer, Bu. Jadi kalau menggunakan Android kayak saya, HP kentang itu butuh stabilizer biar nggak gerak-gerak. Kunci fokus secara manual. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk fokus pencahayaan, itu juga perlu supaya tidak videonya itu nggak bahasanya itu kayak habis gelap terus terang, ada kan kayak gitu ya Bu ya. Terus yang jangan menggunakan digital zoom. Nah, ini biasanya kalau untuk video pembelajaran digital zoom itu seperti yang ada di efeknya di TikTok biasanya. Terus ini perhatikan sumber pencahayaan, yang terakhir adalah kualitas audio. Lanjut adalah rasio gambar. Nah, ini biasanya yang ibu-ibu atau saya banyak lihat itu rasio ini sangat penting, Ibu. Jadi, ketika ibu mau upload ke sosial media, itu sosial media mana yang akan diupload? Misalkan 9:16. Ini biasanya di Instagram, di TikTok, gitu ya. Kalau 16:9 ini biasanya di YouTube. Jadi kalau misalkan mau ambil take video, kita pastikan ini mau di upload di mana gitu. Kalau pengguna Instagram dan TikTok itu memang rasionya 9:16. Kenapa kok tidak 16:9? Itu berhubungan dengan estetika, Bu. Jadi keindahan gitu loh. Saat kita nonton Instagram, saat kita nonton TikTok dengan rasio gambar 16:9, itu atas bawahnya itu kan gelap. Jadi kalau dilihat secara estetika tuh kayak nggak nyaman gitu. Nah, sehingga kalau untuk pengguna TikTok dan Instagram itu mending pakai rasio yang vertikal. Untuk yang horizontal itu diupload di YouTube.
Nah, ini untuk pencahayaan. Nah, kalau yang pertama itu kamera ada di depan. Terus yang kedua ini di samping, yang ini juga ada di atas, yang keempat, nah keempat ini ada di atas, yang ini ada di samping kanan, atas sebelah kanan. Nah yang ini ada di bawah dan ini ada yang gelap. Nah biasanya kalau kita lagi jalan-jalan ke pantai itu biasanya ibu-ibu suka yang ini nih. Nah, jadi kayak siluet-siluet gitu ya, Bu ya. Jadi pencahayaan kita menghalangi apa? Kameranya menghalangi cahaya sehingga kita kayak kelihatan siluet-siluet itu. Nah, ini. Kalau yang ini biasanya dipakai di film-film horor ya, Bu ya. Oke, lanjut. Angle. Nah, ini adalah angle. Kalau ini low angle, biasanya kayak saya ini yang gendut dan pendek itu paling suka pakai low angle. Jadi kelihatan langsing dan tinggi. Pakai low angle. Terus ini ada high angle. Ini biasanya dari atas kalau kita lagi selfie. Terus ini eye level. Nah, eye level ini kalau misalkan kita mau motret pakai eye level dan kita motretnya anak-anak, itu eye levelnya bukan eye level kita. Eye level itu kameranya sejajar dengan mata. Tapi bukan mata pengambil video atau pengambil foto, tapi mata dari objek yang kita foto. Jadi misalkan anak-anak, objeknya anak-anak berarti anak-anak kan lebih rendah. Kalau pakai eye level kita, itu berarti dari atas kan. Jadinya malah high angle. Nah, eye levelnya anak-anak berarti kita harus kameranya di dada. Nah, tuh. Terus yang terakhir ini bird eye view. Biasanya pakai drone ya, Bu ya. Oke. Lanjut sebentar ya, Bu ya. Sepertinya ada sebentar saya hentikan share screen-nya dulu. Lanjut. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Lanjut. Oh, belum tanya dulu. Baik. Boleh. Tuh. Mm. Ya, jadi kalau misalkan eye level kita kan jadinya high angle ya Bu ya, yang tadi. Kalau eye levelnya anak-anak, berarti harus di agak ke bawahin gitu kameranya. Tuh, lanjut ya Bu. Geng, geng mangga Bu. Geng mangga Bu. Geng. Oh, oke. Oh, geng, geng. Geng, 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 geng. Geng. Saya jawab ya Bu Hana. Kalau langsung di WA itu resolusinya turun nih Bu Mei. Jadi resolusinya turun. Sebenarnya nggak masalah sih. Kan kita kalau kita di WA itu kan untuk laporan ke wali murid ya. Iya, jadi sebenarnya tuh, nggih, betul. Nggih, nggih. Itu sebenarnya tidak ada masalah Ibu. Cuman memang kalau misalkan untuk di-print, dicetak, atau untuk dibuat apa konten di sosmed itu memang
eh, apa apa sih Bu, resolusinya kurang gitu loh Bu. Iya, jadi kayak pecah gitu loh Bu. Iya. Jadi kalau 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 untuk pelaporan ke apa wali murid aja nggak apa-apa Bu. Cuman resolusinya aja yang turun gitu. Oke, sama-sama. Gimana Bu? Ada lagi? Tahu lanjut? Oke. Nanti ada praktek di terakhir ya. Nanti ada praktek di terakhir. Boleh. Nanti kita praktek AI ya, Bu. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut sebentar. Hmm. Nah, oke, ini tadi sampai angle ya. Oke, yang selanjutnya adalah, nah ini kamera movement. Kamera movement ini yang paling sering apa ya? Saya sendiri tuh suka apa? Belum mahir gitu. Karena memang HP saya kan kentang ya, Android kentang. Jadi kalau movement itu kayak geter-geter gitu loh, kayak orang tremor. Hasilnya tuh tremor jadinya. Kalau mungkin iPhone gitu kan stabil ya. Mungkin memang harus butuh apa ya? Kalau misalkan HP-nya Android itu butuh tripod mungkin ya. Butuh tripod sehingga getarnya itu nggak terlalu ini. Nah, ini adalah macam-macam kamera movement yang bisa kita lakukan saat pengambilan video. Nah, itu tadi beberapa kamera movement. Sebenarnya kamera movementnya itu banyak banget, tapi yang untuk pemula itu 5 ini ya, Bu ya. Ada yang tadi yang pertama adalah, nah ini dari kanan ke kiri. Namanya panning dari kanan ke kiri. Nah, terus, oh belum belum belum. Kok sudah ini salah. Ya, ada habis panning, lanjut ke nah ada tilt, tilt up, tilt down. Tilt up, tilt down itu dari atas ke bawah. Nah, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, atau follow. Follow ini mengikuti, jadi orang jalan, kita ngikutin, gitu. Ini untuk kamera movement. Jadi, Eee, insya Allah setelah kita tahu kamera movement, jadi video kita yang kita buat itu lebih ini ya, Bu, ya, lebih hidup gitu ya. Kalau untuk pembuatan video memang ataupun video pembelajaran, itu kalau misalkan diam, kameranya diam aja gitu, memang kurang apa ya, Bu, ya, kalau dilihat itu kayak monoton gitu, kayak bosenin gitu. Jadi memang kamera movement ini, lebih memperindah video yang kita buat gitu. Nggak harus video pembelajaran atau video lagi jalan-jalan pun juga keren kalau misalkan kita pakai kamera movement. Beberapa kamera movement, teknik kamera movement. Memang sih ya Bu ya, kita itu kalau di CapCut terutama itu udah banyak banget template gitu kan. Template yang kita tuh nggak perlu effort banyak-banyak, itu udah banyak videonya, udah tinggal masuk gitu. Tapi kadang video hasilnya itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Kadang ada beberapa part yang aku pengen ini karena kepotong durasi di template jadinya
nggak apa nggak ke record di CapCut-nya. Jadi untuk apa ya, untuk kadang biar sesuai dengan apa yang kita mau, memang kita harus edit video gitu. Nah, untuk mempermudah edit video, nah pengambilan video atau pengambilan gambarnya harus bagus gitu, sehingga edit videonya nggak capek-capek ngedit gitu. Nah, sekarang setelah diedit, setelah ini itu pemilihan audio, Bu. Pemilihan audio itu juga perlu. Nah, kadang pengambilan gambar sudah keren, pengambilan video udah keren, udah diedit bagus. Kita bingung audionya apa yo gitu. Ya kan kadang kita gitu ya Bu Hana ya. Apa kita cek dulu ya. Bagaimana perbedaan audio itu mempengaruhi hasil dari ini video yang kita ini audio pertama. Ini untuk audio kedua. Nah, beda maksudnya beda rasanya ya. Iya, betul. Nah, untuk yang pertama tadi, video pertama itu kira-kira cocokan yang mana, Bu? Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Untuk yang cowok kayak Arab itu tadi. Ada yang mau ya, ya, gitu. Tapi ketika dikasih audio yang kocak itu jadinya, oh ini komedi gitu ya. Ya, jadi memang audio yang berbeda itu feel-nya yang didapat oleh pe, apa ya, eee, yang nonton itu jadinya berbeda. Pemirsa, iya betul. Nah, makanya audio kadang memang apa ya, kita sendiri kalau misalkan sudah edit terus tinggal kasih audio bingung. Kita lanjut. Set set. Lanjut. Oke, sekarang pemanfaatan AI. Setelah pembuatan video, videonya sudah jadi, kan kita upload di sosial media. Nah, kadang kita upload di sosial media, kita bingung mau buat caption, ya kan? Nah, kalau saya, jadi buka apa? Buka rahasia. Kalau saya itu captionnya biasanya saya pakai chat GPT, Bu. Jadi biar saya nggak bingung-bingung. Jadi saya ada ChatGPT, bisa ChatGPT, bisa Gemini, bisa Copilot, atau Canva, atau yang ini masih ada nggak ya Bu ya? Ini yang ada di apa? Kalau dulu itu loh Bu. Kalau sekarang rumah pendidikan, kalau dulu itu apa Bu? Aduh, baru kemarin kok lupa ya. Iya, iya, itu. Nah, itu. Terus ini ada di Quizzes, Gamma, dan Wipik. Yang mungkin sering dipakai kan ChatGPT, Gemini, sama Canva ya Bu ya. Nah, ada yang mau berbagi antara ChatGPT, Gemini lebih suka yang mana?
Kalau Bu Hana lebih suka yang mana? Oh, oh iya, 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 iya. Mungkin bisa ini ya Bu ya, dicek di apa IG-nya Aba 26 itu kebetulan apa saya konten kreatornya ada captionnya ya, captionnya itu kadang-kadang kok api padahal bukan saya. Ya itu lebih anu sih lebih apa ya kan kita itu yo apa ya sebagai guru tuh kan yo banyak yang dikerjakan ya jadi lebih mempercepat aja gitu lebih mempercepat. Oke untuk betul betul ya pokoknya nggak ini aja sih waktu kita apa buat karya tulis gitu pakai AI jangan ketahuan nanti ya. Kalau caption aja nggak apa-apa. Nah ini cara membuat caption itu kuncinya ada di prompt. Nah, prompt itu adalah apa ya, Bu ya? Kalau kita itu kayak perintah gitu loh. Perintah yang kita ketik agar AI mau nurutin apa yang kita mau gitu. Kalau misalkan kita sedikit aja AI-nya, apa prompt-nya, misalkan tolong buatin caption gitu aja. Nah, itu dia bingung, itu caption caption opo gitu, sama kayak manusia gitu. Caption apa? Dia ini maunya apa gitu. Jadi memang caption apa prompt itu harus lengkap gitu. Peran, situasi dan juga tugasnya apa. Misalkan kayak peran ya contohnya nih. Nah, ini ada contoh prompt yang kurang baik. Ada buatkan saya skrip untuk jadi MC di acara sekolah. Cuma gitu aja. Memang sama AI itu akan dibuat hasilnya sesuai yang eh, kita ketik promnya ini. Tapi untuk hasilnya itu apa ya? Kayak kurang kurang lengkap gitu. Kurang seperti yang apa kita mau. Nah, ini ada yang kedua adalah cukup baik. Buatkan saya skrip untuk jadi MC di acara 17-an di sekolah. Waktunya 2 jam dengan susunan kegiatan sebagai berikut. Nah, ini lumayan. Nah, tapi alangkah lebih baiknya itu seperti ini. Anda adalah MC berpengalaman. Jadi gini, saya adalah MC berpengalaman untuk acara formal. Jadi memperkenalkan kita dulu itu siapa gitu. Jadi kalau saya itu cari di AI, di ChatGPT, itu saya adalah guru TK gitu. Yang akan membuat caption di IG tentang apa videonya. Terus tolong buatkan caption yang singkat. Nah, gitu. Tolong buatkan caption yang singkat dan sesuai dengan video eh, yang saya buat. Jadi lengkap gitu. Kita siapa? Nah, ini. Kita siapa? Situasinya apa? Mau buat apa? Terus tugasnya. Buatkan apa? Nah, itu. Terus lanjut. Oh, kok belum muncul? Aduh. Nah, ini tadi ada. Nah, ini kok tadi saya coba. Bentar, 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 bentar. Hmm, mungkin kita mau nyoba. Hmm, kita mau nyoba buat ini. Hmm, nah, ini saya tadi bikin ini. Ada yang mau nyoba bikin ini? Ayo, kita coba yuk. Siapkan handphone yuk. Kita ramaikan, kita mau bikin karakter ini dari AI. Siapkan handphone dan chat GPT ya. Chat GPT-nya kalau nggak punya aplikasinya, ketik di Google aja, Bu. Chat GPT gitu. Sudah? Bu Mei, apakah masih berada di tempat? Ayo Bu Mei, ikutan yuk, bikin yuk. Oh gitu.
Oh, udah. Oke, oke, oke. Bu Umi apa tujuh? Mau bikin? Hmm. Hmm. Nah, oke. Bu Halim, monggo Bu Halim. Oh, prakteknya nanti aja. Baik. Jadi ini saya buat di ChatGPT. Awalnya, ya saya buat. Sebentar, sebentar. Nah, ini. Nah, pertama upload foto yang mau dibuat action figurnya. Nah, ini upload fotonya di ChatGPT. Nah, ini saya pakai foto saya. Lalu isi promptnya. Nah, ini bisa di capture Ibu. Isi promptnya. Nah, kalau promptnya salah, itu fotonya juga nggak jadi. Jadi ini, buat gambar video, iya betul. Promptnya, ini loh, apa ya, perintahnya. Kalau perintahnya salah, itu nggak sesuai. Dalam, ya ini ya, buat gambar figur mainan 3D action figure, namanya Miss Mimi. Miss Mimi itu saya. Biar nggak sama Bu Umi Kusuma Batuju ya. Bikin seolah-olah lagi dipajang di dalam kemasan plastik transparan, model blister packaging, figurnya sesuai di foto, tambahkan rok panjang warna putih, dan high heel. Nah, ini high heelnya saya kan krem. Saya mau high heelnya hitam. Nah, kalau misalkan Bu Mei misalkan, dan sepatu cats gitu boleh Bu. Jadi ganti aja. Aku pengennya betul. Nggih, nggih. Nggak apa-apa. Kotak-kotak terus Bu Mei. Oke, ini ya ini promptnya di capture aja Bu, di capture. Jadi misalkan nih figurnya sesuai di foto. Misalkan fotonya ini nanti Bu Mai nggak gini ya. Misalkan fotonya Bu Mai itu pakai baju warna hitam gitu. Aku nggak mau, aku gambarku hitam misalkan. Figurnya tambahkan apa? Misalkan baju warna apa gitu. Rok panjang. Nah ini. Misalkan sepatunya Keds gitu, gayanya santai, senyum ramah. Di bagian atas dan di atas kemasannya ada tulisan gede nih, Miss Mimi. Terus di bawahnya kindergarten teacher. Misalkan Bu Mai nih, Bu Mai Saro, bawahnya TK, guru TK Aba 7 gitu bisa. Jadi tinggal ganti-ganti aja sesuai. Tambahin juga beberapa item pendukung pekerjaan sebagai guru di sebelah figurnya, kayak buku, pena, laptop, nah kayak gini-gini. Atau misalkan nggak guru deh, misalkan saya mau action figurnya saya jadi apa ya, misalkan konten kreator gitu. Terus ditambahi beberapa item kamera, nah bisa diganti-ganti sesuai keinginan kita. Mainan lucu, nah gayanya kartun cute tapi tetap rapi dan clean ala mainan Mattel. Kasih logonya Mattel juga di pada atas. Nah, jadinya gini. Kita enter, kita tunggu kira-kira barusan saya bikin 1 menit aja. Nah, ini udah bisa. Ini juga bisa dibuat video, Bu. Jadi videonya itu kayak kita ngambil ini kayak kayak mainan beneran itu loh. Pernah lihat nggak? Iya. Nah, itu ini juga bisa buat video. Begitu. Tapi apa lanjut buat videonya? Oh, nanti dulu. Oke. Salam, salam Bu Putri. Oh, foto dulu. Baik, baik, baik. Oke. Ini sudah di-capture Ibu-ibu? Oh, sudah. Baik. Nah, ini udah jadi foto. Udah deh, nanti diupload di sosmed, diupload di WA Bu Mai buat ini apa? Buat PP. Lucu ya? Kayak mainan. Iya, betul. Kayak mainan itu, mainan yang jual. Iya.
Tadi saya upload, tadi saya upload di status. Oke. Gitu. Ya, di kolom chat aja nggak apa-apa. Betul. Langsung di kolom chat aja ya. Oke. Oke, nanti sama Bu Umi Abad 7 dibuatkan. Oke. Nanti sama Bu Umi Abad 7 dibuatkan sertifikat. Nggih, Bu Umi nggih. Oh, semangat dong. Oh, oke. Nah, ini mungkin sampai di sini aja, Bu, yang bisa saya bagikan sampai AI ini. Nanti kalau mungkin next kita bikin videonya ya. Atau mau AI yang lain bukan ChatGPT atau bisa. Pas sudah cukup? Oke. Mm-mm. Oke. Eh, ya, silakan Bu. Ada nggak sih? Ada Bu. Ya, kita bisa ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Betul. Mungkin ada yang mau buat ini apa? Pengen buat animasi video pembelajaran tapi nggak wajahnya pakai animasi itu juga bisa Bu pakai AI. Tapi tetap nanti kalau oh ya, kemarin pesan dari BBGP itu ya Bu ya, untuk video pembelajaran kan kita nggak saya sendiri aja kalau lagi apa ya, kalau lagi banyak banget kerjaan itu ambil video pembelajaran kan dari YouTube ya. Ya, kalau bisa video pembelajaran yang diambil di YouTube itu em, kalau naratornya itu boleh kita pakai kartun, tapi kalau untuk video pembelajarannya, misalkan kita lagi apa ya, kita lagi menjelaskan tentang buah gitu. Kalau bisa video pembelajarannya itu yang asli, gambar aslinya gitu. Jadi bukan kartun, bukan kartun. Jadi itu. Betul. Betul, betul. Kecuali kalau kita lagi muterin video buat anak-anak gitu ya, apa film gitu ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk video pembelajaran itu diharapkan itu yang asli, yang realnya. Oke, ya Bu, mungkin ada yang mau didiskusikan lagi, monggo. Atau ini Gmail-nya, Gmail-nya karena kita pakai gratisan Bu, ini kurang 15 menit lagi. N. Atau buat foto aja Bu. Atau nanti kalau misalkan mau tanya langsung tanya di grup gitu bisa ya Bu ya. Mm-mm. Gimana Bu, putus-putus?
Putus-putus, Bu. G. Ya, boleh. Nanti saya share ya, Bu ya. Bu Mei mau bikin itu ya? Bu Mei, Bu Mei mau bikin itu animasi. Oh enggak, Bu Mei. Nanti kalau sudah itunya tadi yang tadi sudah bisa, nanti tak kasih lagi yang lain. Ya, Bu Mei. Monggo dibuka kameranya, kita bisa foto bersama ya, Bu. Nah, cantik-cantik. Udah siang, cantik-cantik. Masih di sekolah semua ini, Bu. Oh, Bu Mei. Tanya, Bu. Bentar, 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 bentar. Itu change layout ada titik tiga sebelahnya itu, Bu. Titik tiga sebelahnya. Nah, itu keluar semua kan. Nah, senyum. Sampun. Oke. Terima kasih ya buat ibu-ibu yang sudah hadir. Loh itu Bu Atalia baru hadir. Loh, ditutup lagi. Terima kasih ya Ibu, Ibu semua sudah hadir di pertemuan pertama. Oke, mohon maaf ya kalau saya belibet. Saya deg-degan. Oke, siap. Untuk pertemuan selanjutnya itu nanti dari Bu Hana ya, Bu Hana ya. Oke, siap. Enggak, untuk pertemuan selanjutnya itu temanya yang betul. Oke, oke. Untuk pertemuan selanjutnya itu topiknya dari Bu Hana ya kemarin ya Bu ya. Betul. Bu Mai untuk tahun ajaran baru mungkin Bu Mai mau ngisi boleh kok Bu. Bu Umi Abad 7, Ibu Ibu Halim bisa nanti untuk mengisi di Kombel, oke? Silakan. Terima kasih. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Ya, monggo Bu Hana. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya Ibu-ibu. Silakan bisa live. Terima kasih ya Bu Hana, terima kasih Bu Mai, terima kasih Bu Lina, Bu Halim, terima kasih Bu Eni, terima kasih Bu Atalia, terima kasih.
Bu Sri Nurwati, terima kasih. Bu Maulidia, terima kasih. Bu, siapa lagi? Putri Wahyuningsi, terima kasih.